Hai sobat minimalis, balik lagi sama gue. Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget sama hidup? Padahal secara fisik mungkin lo nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan sambil scroll-scroll Instagram, lihat postingan teman-teman lo. Tapi tiba-tiba, hati rasanya kotor, pikiran jadi ruwet, dan energi kayak kesedot habis. Kalau lo pernah ngerasain itu, tandanya batin lo butuh dibersihin. Bro, lo butuh yang namanya decluttering diri. Konsep ini lagi viral banget dan bisa jadi jawaban buat keresahan lo selama ini. Jadi, apa sih sebenarnya decluttering diri itu? Aits, tunggu dulu. Ini bukan soal beresin lemari baju yang numpuk atau ngebuang barang-barang yang nggak kepake di kamar lo. Ya, decluttering diri itu jauh lebih dalam. Ini adalah proses membersihkan hal-hal non-fisik yang selama ini membebani lo. Apa aja itu? Pikiran lo yang sering overthinking, emosi negatif yang terpendam, hubungan toksik yang menguras energi, sampai kebiasaan-kebiasaan buruk yang bikin lo makin stres. Tujuan utamanya simple, merapikan diri dari dalam, supaya hidup lo di luar juga ikutan rapi dan terasa lebih ringan. Ibaratnya, kita lagi bersih-bersih sampah mental dan emosional yang gak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa bikin capek. Nah, kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, inti dari semua proses decluttering diri ini sebenarnya cuma satu, tapi ini adalah skill paling susah di dunia modern. Apa itu? Belajar berkata cukup. Cuma 5 huruf, CUKUP, tapi praktiknya luar biasa sulit. Kenapa ini jadi penting banget? Karena sadar atau enggak, kita hidup di era kurang terus. Era di mana kita terus-menerus dibombardir sama gambaran kesuksesan dan kebahagiaan versi orang lain. Kita buka Instagram, lihat orang liburan ke tempat yang keren, kita langsung ngerasa hidup kita kurang seru. Lihat teman posting beli mobil baru, kita langsung insecure dan ngerasa aset kita kurang banyak. Lihat pencapaian orang lain, kita langsung banding-bandingin dan merasa diri kita nggak ada apa-apanya. Stop, ini harus dihentikan. Lingkaran setan ini yang bikin kita capek sendiri. Berkata cukup itu bukan berarti lo pasrah dan berhenti berusaha. Ya, sama sekali bukan. Berkata cukup itu artinya lo secara sadar mengakui dan menghargai apa yang udah lo punya saat ini. Itu adalah bentuk penerimaan diri. Itu adalah kunci dari kepuasan batin. Coba deh lo renungin, ketika lo udah bisa dengan tulus bilang ke diri sendiri, cukup, gue udah happy dengan apa yang gue punya sekarang. Keajaiban mulai terjadi. Energi lo yang tadinya habis dipakai buat ngejar hal-hal yang sebenarnya nggak lo butuhin. Energi yang terkuras buat membandingkan diri sama orang lain. Sekarang bisa lo alihkan, bisa lo pakai buat fokus pada pengembangan diri sendiri, buat menikmati momen saat ini, dan buat ngejar mimpi lo yang sesungguhnya, bukan mimpi yang didikte oleh sosial media. Ini adalah bentuk self-love yang paling nyata. Terus, gimana dong cara praktiknya biar nggak cuma jadi wacana? Gampang kok, lo bisa mulai dari 3 langkah kecil ini. Pertama, yang paling krusial, batasi penggunaan media sosial lo. Kasih jeda buat otak lo dari paparan kehidupan orang lain yang seringkali cuma pameran bagian terbaiknya aja. Coba deh detox sosmed 1 hari aja. Lo bakal ngerasain bedanya. Kedua, latih diri lo untuk berani bilang gak cuma ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Berani bilang gak pada ajakan atau permintaan yang cuma bakal menguras energi dan waktu lo tanpa memberikan nilai positif. Berani bilang gak pada keinginan impulsif buat beli barang yang gak lo butuhin cuma karena FOMO. Ketiga, dan ini yang paling penting, setiap kali ada pikiran negatif muncul, kayak gue kok nggak seberhasil dia ya, langsung sadari dan buang pikiran itu, ganti dengan rasa syukur. Fokus pada progres lo sendiri, sekecil apapun itu. Bayangin deh kalau lo udah bisa menerapkan ini semua. Hidup lo bakal jauh lebih damai, lebih teratur, dan yang pasti, lo bisa lebih fokus ngejar mimpi lo yang sebenarnya tanpa terdistraksi oleh sampah emosi dan ekspektasi orang lain. Ini bukan sekadar tips, tapi ini adalah life hack paling powerful yang bisa lo punya di zaman sekarang. Dengan decluttering diri, lo mengambil kembali kendali atas hidup lo. Lo yang jadi sutradara, bukan lagi penonton yang cuma bisa iri sama film orang lain. Lo jadi lebih kenal sama diri lo sendiri, apa yang benar-benar bikin lo happy, dan apa tujuan hidup lo yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mau tanya sama lo, coba jujur, kapan terakhir kali lo benar-benar berhenti sejenak, lihat sekeliling lo, dan dengan tulus bilang dari dalam hati, cukup, gue udah happy sama hidup gue saat ini. Coba tulis jawaban lo di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng. Gue pengen banget dengar cerita lo. Jangan lupa juga share video ini ke teman lo yang mungkin lagi butuh pencerahan.
yang suka insecure, atau yang lagi ngerasa hidupnya berantakan. Siapa tahu, video ini bisa jadi awal perubahan besar buat mereka. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.